nyanyian Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sekali ya, pagi hari ini kita boleh sekali lagi berkumpul di rumah Tuhan. Kita bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan semua kebenaran firman-firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Seperti bukan yang hari-hari lalu. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Saya mau dengar jemaat semuanya bernyanyi bersama-sama. Sekali lagi kita katakan,
kasih-Mu ya Tuhan. Lebih keras lagi kita bernyanyi untuk Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita bawa semua ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Yes, Jesus. Yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan lebih dari segenap hati. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia yang dahsyat, Dia yang layak dipuja. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulut kami penuh dengan syukur, hati kami penuh dengan pujian Tuhan. Karena kami mau memuji Engkau dengan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Biarlah kiranya hati-Mu berkenan dengan puji-pujian kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan Amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. sekali lagi, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. sorak-sorai buat Tuhan. Dialah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Kau ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan sama-sama dengan iman. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu.
aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama kita katakan, besar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, adalah semua memuji. Sekali katakan, kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Haleluya. Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Semuanya kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi katakan, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Berikan tos kanan kirimu, katakan, Engkau luar biasa hari ini. Kau luar biasa hari ini. Masih mau memuji Tuhan lagi? Amin. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah benteng hidup kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menyopangku, jalani kehidupan. Kau dekatkanku ke atas gunung batu, Kau beriku kebenaran. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselambatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku yang akan ku kasih. Aku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. We worship you, Jesus. Kali kita katakan, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan
ku gentar Tuhan. Tak akan ku gentar, Tanganmu menopangku. tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau itu kemenangan. Lebih keras kita katakan. Menyembah hidupku bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sekali katakan. Kekuatanku menopang hidupku bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sorak-sorai yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saya undang diaken yang bertugas untuk maju ke depan beserta dengan gereja anak dan para guru-guru pengajar. Kami undang gereja anak. Ayo, adik-adik. Mari jemaat kita arahkan tangan kita ke anak-anak dan kakak-kakak pengajar. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati ibadah gereja anak, dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati Tuhan adik-adik kecil ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau persiapkan mereka Tuhan untuk gereja-Mu Narwastu Mujizat Tuhan. Mulai dari dini Tuhan, Engkau didik mereka Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak mengajar kami percaya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi kesukaan-Mu Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kakak-kakak yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan keluar Tuhan, hanya daripada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biar Engkau berikan hikmat, kekuatan hanya daripada-Mu. Ya, apa yang disampaikan Tuhan dapat menjadi berkat bagi mereka. Berkati Tuhan, ibadahnya dari awal hingga akhir kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang memberkati setiap sudut-sudut ruangan Tuhan. Engkau jagai, Engkau tahirkan Tuhan, hingga kuasa manapun tidak sampai merusak Tuhan ibadah doa anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati. Mari jemaat kita bersyafaat bagi bangsa Indonesia,
bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia dan bagi gereja Narwastu Mujizat di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan Kau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, dari pelosok desa mau sampai ke kota Tuhan. Kau berkati bangsa kami Indonesia. Kau jadikan bangsa kami kuat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kau berkati Bapak Jokowi Tuhan. Kau berkati wakil juga. Kau berkati para menteri dan juga panglima dan Kapolri Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah Kau berikan roh takut akan Kau. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan, visi misi bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan melimpah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau juga berkati gereja-gereja Tuhan, para penginjil Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dari kota maupun sampai ke pelosok desa Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Enggak apa yang diberitakan Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati gereja kami Narwastu Mujizat Tuhan. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa menjadi kebutuhan gereja kami Engkau cukupi. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber daripada sumber Tuhan. Ya, apa yang menjadi kebutuhan gereja kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kau sediakan Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan uluran kasih-Mu Tuhan. Kau berkati yang sakit, Engkau jamah Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, kami percaya sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Kau juga berkati yang membutuhkan pertolongan finansial, kami percaya Engkau cukupkan Tuhan. Engkaulah jawaban bagi kami. Yang membutuhkan kekuatan Tuhan, mari Tuhan Yesus, Engkau ambil bagian Tuhan. Sehingga dalam nama-Mu Tuhan, kami andalkan Tuhan segalanya Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan. Kau berkati Tuhan Bapak Gembala kami beserta keluarga, Ibu Gembala kami juga dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Melalui beliau Tuhan, saluran Tuhan, firman-Mu Tuhan disampaikan. Berikan hikmat, marifat, dan kesehatan bagi beliau Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau sendiri yang campur tangan dalam keluarga Bapak Gembala kami, Bapak David, dan Ibu Maria Tuhan sebagai pendampingnya. Dan juga Engkau berkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau berkati pelayanannya dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan ditabur tidak sia-sia Tuhan. Dan kami percaya firman yang ditabur itu benar-benar menjadi kekuatan bagi orang-orang yang menerima kebenaran firman-Mu daripada beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan kami yang sudah kami persiapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami persiapkan Tuhan, biarlah menjadi berkat Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati persembahan kami, Kau balaskan berlipat kali ganda.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, persembahan untuk dijalankan, persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional dan yang kedua untuk pembangunan. Dan ada beberapa pengumuman gereja yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hadirlah untuk ibadah doa malam ya, pada hari Rabu tanggal 6 September besok pukul 7 yang akan dilayani oleh Saudara Daniel Victorius. Nah, dan untuk ibadah raya Minggu pada hari ini ya, ibadah raya pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala, dan nanti sore pukul 4 sore akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ya, itu saja pengumumannya untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Yes, Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dan lebih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Saya undang semua jemaat untuk bisa berdiri bersama-sama. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang Bapak Gembala untuk bisa maju ke depan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri sehingga kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, berfirmanlah. Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku biarlah aku bisa sampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu. Urapi umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk Tuhan berbicara. Dan firman-Mu akan merubahkan paradigma kami. Dan merubah perbuatan kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Oh, kok lemes Bapak Ibu ya? Shalom. Iya, kita ini perlu antusias Bapak Ibu ya. Iya, capek enggak capek harus antusias. Ya, makanya saya rindu para diaken kalau berdoa harus antusias, harus semangat. Amin. Masa 19 tahun kita tegang terus kalau doa. Ya toh, harus doanya harus antusias. Nanti Pak Gideon lebih antusias. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Gitu kan? Jangan mari kita sama-sama berdoa. Kayak wedi gitu ya. Nah, jadi harus mulai antusias Saudaraku. Mari kita berdoa. Nah, mantap nanti ya. Nah, karena kita ini semuanya sudah usia 19 tahun itu bukan usia yang pendek loh Bapak Ibu. Sudah dewasa harusnya kita ini. Ditinjau dari usia sudah dewasa. Maka itu saya rindu kita semuanya akan bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Kok tidak ada kata amin? Haleluya. Tadi pagi saya khotbah di tempat lain Bapak Ibu, makanya saya terlambat. Kita berangkat sendiri-sendiri keluarga ini. Anak saya pelayanan tempat lain. Si Daniel juga pelayanan tempat lain. Yang Gabriel, maksud saya Gabriel, Daniel pelayanan tempat lain. Istri saya jadi berangkat sendiri. Saya tempat lain tadi. Jadi ketika kita hidup ini kita harus maksimal. Kalau Tuhan kasih kesempatan melayani dengan sukacita. Karena melayani itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan dari Tuhan. Amin. Saudara bisa melayani Tuhan itu sebuah kehormatan, bukan beban. Jangan sampai salah berpikir, waduh pelayanan lagi. Minggu depan saya keluar kota lagi, aduh keluar kota lagi. Ya sudah, itulah hidup saudara. Harus berdaya guna, harus berfungsi. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang jangan menjadi suam-suam kuku. Saya pernah khotbahkan pada tanggal 23 Agustus 2003, tapi di doa malam. Nah, hari ini Tuhan gerakkan saya untuk saya sampaikan ini, saya gali lebih dalam lagi, supaya kita sama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam firman. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ke-18. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Saya lihat hari ini ada beberapa yang enggak datang ini ya, cukup banyak. Pak Yoyo kemana ini ya? Kok enggak kelihatan Pak Yoyo? Oh, enggak ada. Tumben ya, Pak Yoyo Mikela. Biasanya rajin, ini enggak tahu, pasti ada keperluan. Ya, oke. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 saya akan baca, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15 kita akan terus bersautan hingga tiba ayat yang ke-18. Sudah siap semuanya? Yang sudah katakan amin? Wahyu 3 ayat 14 saya akan baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin, buta dan telanjang. Maka 18 kita baca sama-sama 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya kamu dapat melihat. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ternyata Alkitab ini mengakui hanya ada 2 sastra apokaliptik. Apa itu sastra apokaliptik? Ternyata apokaliptik itu punya arti simbol-simbol. Jadi Alkitab ini, kitab Wahyu ini ditulis dengan simbol-simbol untuk menyingkapkan suatu rahasia Allah. Ada 2 kitab yang dikatakan sastra apokaliptik, yaitu kitab Daniel dan kitab Wahyu. Makanya ketika kita belajar kitab Wahyu dan Daniel ini, dari simbol-simbol yang ada kita harus hati-hati. Jangan asal menafsir, jangan asal comot, saudaraku. Maka itu kita perlu tahu letak geografisnya, historikalnya, gramatikalnya, kontekstualnya. Wah, itu banyak, saudaraku. Kalau kita belajar teologi ada 9 unsur di dalamnya yang harus kita bedah, kita eksegese. Makanya enggak semua orang punya, tapi oleh sebab itu kita harus belajar dan terus belajar. Dalam bahasa Yunani, apokaliptik itu punya pengertian yaitu wahyu, mengungkapkan atau menyingkapkan. Jadi mengungkapkan, menyingkapkan yang tersembunyi. Gitu Bapak Ibu. Makanya dikatakan di sini, kitab Wahyu, kalau kamu tidak dingin, tidak panas, kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan. Kok rasanya aneh? Nggak dingin, nggak panas. Artinya apa? Nah, itu perlu, saudaraku. Nah, kalau saudara baca tadi sekilas dalam kitab Wahyu ini, jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya atau jemaat yang miskin? Kaya. Karena jelas dikatakan aku berkata, ya kan? Karena engkau berkata aku kaya. Luar biasa ini multimedia kita, langsung ditunjukkan ayatnya. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Wow. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Memang ternyata jemaat di Laodikia itu jemaat yang kaya. Letak geografisnya saja mendukung bahwa kota itu kota yang strategis. Laodikia itu berada di tepi sungai, ada 3 jalan besar, persimpangan 3 jalan besar menuju ke Asia kecil. Jadi kota yang strategis, kota yang luar biasa. Di situ ada yang namanya permadani wool. Woolnya itu wool hitam, mengkilat. Lalu di sana ada perdagangan, ada sekolah kedokteran. Makanya dikatakan minyak untuk melumasi matamu. Jadi orang yang sakit mata pergi ke kota Laodikia. Pada tahun 60 Masehi itu terjadi gempa bumi. Kota itu hancur karena gempa bumi. Tapi yang luar biasa, ketika Kaisar Romawi datang mau memperbaiki, orang-orang Laodikia tidak mau. Lihat, tidak mau karena terbukti dia orang kaya. Dia bangun kembali kota itu menjadi megah kembali. Lihat, di sini Tuhan bukan memuji tapi justru menegur. Saya mau tanya lebih dulu, yang menulis kitab Wahyu siapa? Yohanes, ya kan? Yohanes itu siapa? Rasul Yohanes ini adalah murid yang dikasih oleh Yesus, selalu dekat sama Yesus. Sampai dikatakan, Yohanes inilah yang bisa mendengar detak jantung Yesus. Kenapa Yohanes bisa mendengar detak jantung Yesus? Karena Yohanes begitu akrab, melekat sama Yesus. Khotbahnya kemarin wanita, Bu Heni ya, bilang, Bu Heni. Dia khotbah katakan, detak jantungnya Tuhan harus mendengar. Nah, itu enggak gampang. Memang harus melekat. Orang yang melekat, orang itu bisa dituntun sama Tuhan. Tuhan ngomong apa, dia kerjakan, dia lakukan. Maka itu Yohanes itu melekat sama Tuhan. Sama Yesus begitu melekat. Yesus kita belajar siapa Yesus itu? Sang Firman. Selain dia juru selamat, dia juga Sang Firman. Jadi Yohanes itu melekat sama Firman. Maka itu Yohanes ketika dibakar di dalam penggorengan minyak yang panas, Alkitab katakan Yohanes mati? Gak mati. Padahal sudah masuk ke minyak yang panas, dibakar, gak mati, justru Yohanes berdoa. Ketika dilihat Yohanes kok gak mati, maka raja siapa saya lupa itu. Gak mati, dibuanglah Yohanes ke Pulau Patmos.
Nah, di Pulau Patmos inilah Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan. Dia menulis surat-surat kepada 7 jemaat di kitab wahyu itu. Ya kan? Ada jemaat Tiatira, Laodikia, Philadelphia, Pergamus. Itu jemaat-jemaat yang ditegur dan juga dipuji sama Tuhan. Nah, inilah bukti cinta kasih Tuhan. Kalau Tuhan itu cinta sama kita, Dia itu selalu menegur kita kalau kita salah. Amin. Dia memuji kita kalau kita benar. Sama halnya. Sebagai bapak dan ibu kita punya anak. Anak kita kalau salah kita mesti apa? Tegur. Ya kan? Kalau benar, puji. Jangan tuh benar nggak dikasih apresiasi. Kalau sudah bagus melakukan gitu nggak dipuji. Jangan, dipujilah. Kalau salah, ditegur. Itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah loh cinta Tuhan. Kalau salah ditegur. Bahkan dikatakan, kalau nggak bisa dididik. Dididik itu apa? Didisiplin. Dihajar. Siapa yang mau dicintai Tuhan? Saudara mau? Nah, pertanyaan kedua. Berarti saudara siap ditegur Tuhan? Siapa yang siap ditegur Tuhan? Diajar sama Tuhan? Nggak banyak, cuma sedikit. Yang lainnya wis sembuh. Ya Tuhan tahu kok modelku ya kayak gini. Dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Kasih Yesus nggak pernah berubah. Iya, kasih Yesus nggak pernah berubah. Tapi ingatlah, teguran Tuhan, ajaran Tuhan, itu justru tujuannya satu, merubah hidupmu menjadi lebih baik. Dan sangat baik. Siapa yang mau hidupnya lebih baik dan sangat baik? Saudara mau? Ketika engkau dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan kau batasi firman Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas. Ini yang sulit manusia itu berubah. Karena apa? Selalu memakai pikiran. Jemaat Laodikia bukan ditegur Tuhan karena miskin. Karena enggak berdaya. Enggak. Justru ditegur sama Tuhan. Karena dia suam-suam kuku. Loh, apa maksudnya suam-suam kuku? Makanya ketika kita baca Alkitab, kita harus tahu, kita pelajari latar belakangnya gimana. Ternyata di kota Laodikia itu ada 2 aliran yang mengalir air itu. Yang pertama air panas, itu yang dikatakan belerang. Tujuannya untuk apa itu? Obat. Ya kan? Mungkin saudara sakit kulit, sakit kurap, panu, itu kadasen, berendamlah. Dipacet ada itu kan. Berendam, enak tenan, jadi obat. Yang air yang mengalir dari pegunungan Kolose turun, itu air dingin. Jadi apa? Kehidupan, sumber kehidupan. Makanya ketika kita baca kisah ini, kita bisa tangkap, oh maksudnya itu. Nah waktu saya dulu masih kecil, saya ingat kata pendeta. Dia berkata begini, ya maklum zaman dulu pendeta karena kejadian. Ya toh, banyak karena harus mengalir dalam pimpinan Tuhan, tidak belajar. Dia berkata begini, makanya jadi orang Kristen, kalau pelayanan, melayani Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Ya toh, kalau pelayanan. Jangan hari ini pelayanan, minggu depan bolos. Minggu depan pelayanan, minggu depannya lagi bolos. Lek gak pelayanan, gak niat bolos-bolosan, lebih baik apa? Rata-rata, kalau sekarang saya ngomong bertobat ya. Tapi rata-rata duniawi itu berkata begini, lek pelayanan gak serius, kadang enggak, kadang serius, lebih baik gak usah pelayanan. Betul enggak? Jadi kalau kamu mau baik, oh sungguh-sungguh. Lek jahat toh sisan. Jok tanggung-tanggung lah bisa. Apakah begitu artinya itu? Nah makanya ketika kita salah mengambil sebuah ayat, lalu menafsirkannya salah, rusak pikiran kita salah, perbuatan kita jadi salah. Makanya hidup kita jadi enggak hidup di dalam berkat penyertaan pimpinan Tuhan. Bisa paham saudaraku ya? Makanya kita ini perlu belajar firman Tuhan, yaitu. Loh, ibadah kita loh 1 minggu berapa kali? Hanya 2 kali. Minggu dan Rabu. Sekarang 3 kali, Minggu sore. Coba, saudara ibadah ke gereja 1 minggu berapa kali? Saya enggak tanya, enggak usah dijawab saudaraku ya. Dalam hati aja jawabnya. Ada yang seminggu 1 kali, puji Tuhan.
Ada yang 1 bulan, 1 kali. Kan repot. Malah ada yang 2 bulan, sekali. Terus bagaimana merubah konsep berpikir yang salah kalau kita nggak penuh firman Tuhan? Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Saya sebagai gembala itu paling senang kalau udah ketemu sama jemaat karena saya ketemunya cuma sebulan 2 kali. Minggunya cuma 2 kali. Saya sudah mau kurangi yang di desa, nggak boleh saya. Ya sudahlah, nggak boleh. Karena saya di sana juga jadi berkat, di sini juga. Jadi saya kepingin kalau udah ketemu jemaat Narwasti Mujizat, saya ini kepingin maksimal. Sampaikan isi hati Tuhan. Tapi kenyataannya yang datang semua seluruh jemaat Narwasti enggak maksimal. Rabu doa malam juga gitu. Khotbahnya beda loh. Saya khotbah beda-beda. Saya kepingin maksimal. Pertanyaannya apakah yang datang Rabu maksimal? Enggak. Makanya saudara bisa tangkap. Jemaat yang langsung di dalam firman yang bertumbuh beda-beda. Buahnya beda-beda. Kenapa demikian terjadi? Bukan berarti Tuhan tidak adil. Tapi karena pikiran, perasaan hatinya tidak seirama dengan pikiran perasaannya Tuhan. Betul nggak saudaraku? Gereja Narwasti Mujizat sudah 19 tahun hari ini. Saya melihat jemaat yang mula-mula sampai hari ini. Walaupun ada beberapa jemaat yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dan juga ada beberapa jemaat yang sudah keluar dari Gereja Narwasti Mujizat. Sudah nggak bisa lagi, dideketin nggak bisa. Nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi ngomongnya udah pindah gereja, ya sudah memang banyak gereja. Banyak, tapi yang terpenting adalah engkau harus bergereja di mana Tuhan tempatkan saudara dan di situ engkau harus bertumbuh, berbuah. Betul nggak saudara? Kalau Anda ke gereja cuman duduk, maaf kata, cuman duduk manasi kursi, selesai, terima berkat dari Tuhan, pulang. Tidak melakukan aktivitas apapun. Sayang loh. Karena hidup kita ini bukan panjang pendek umur kita. Thomas Brown berkata dalam bukunya Rick Warren, umur kita itu ibarat seperti tanda kurung kecil. Bila dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima. Karena bicara kekal itu tidak ada awal, tidak ada batas. Selama-lamanya. Tapi umur kita ini terbatas. Coba semua tangannya diangkat. Cuma segini. Supaya sadar. Coba diangkat. Pak Richard tolong diangkat tangannya. Gitu. Saya perhatikan Pak Richard gak pernah lu ngangkat-ngangkat. Jadi selalu begini. Coba Pak diangkat Pak. Tangannya begini Pak. Saya kepingin lihat Pak Richard tangannya diangkat. Oh bisa ternyata ya. Haleluya. Saya ini lihat loh, saya perhatikan. Umur kita cuma segini. Alkitab katakan berapa? 70 tahun kalau kuat. Jadi kalau lebih dari 70 tahun sudah bonus. Papa saya 82 tahun. Ini jalan 83, bonus luar biasa. Mertua saya 76 ya. 77. 77 malah. Luar biasa, udah bonus dari Tuhan. Tapi Alkitab katakan isinya apa? Penderitaan, masalah, persoalan. Betul enggak? Itulah hidup. Tapi kalau mertua saya enggak begitu. Itu Alkitab, ya toh. Alkitab itu ngomongnya kan begitu ya. Kebanggaannya masalah, penderitaan, persoalan. Tapi mertua saya puji Tuhan loh, luar biasa ini. Di hari tua malah bisa keliling ke luar negeri, keluar pulau, kemana-mana menikmati berkat Tuhan. Ya kan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mertua saya sampai dikasih Tuhan kesempatan keluar negeri kemana-mana, istri saya katut. Katut ya toh. Katutan, itu berkat anugerah Tuhan. Nah saya mau ingatkan hidup kita itu cuma sebatas sekian. Coba renungkan engkau siapa. Apa arti dalam kitab Laodikia dikatakan? Jangan kamu menjadi suam-suam kuku. Ayat yang ke-16 ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, dimuntahkan sama Tuhan. Jadi maksudnya kalau kamu tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Jadi kalau pelayanan, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak. Ke gereja, kadang ke gereja rutin, rajin, kadang enggak ke gereja. Wes lebih baik, gak usah nang gereja. Wes gak usah pelayanan, wes gak usah Tuhan-Tuhanan. Bukan itu maksudnya.
Tapi ayat ini bermakna ketika engkau hidup, ayolah berfungsi. Amin. Berfungsilah, berdaya guna. Bukan hidup santai, nganggur, nggak berdaya guna. Siapa yang mau hidupnya berdaya guna, berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin. Saya mau melihat saudara. Firman Tuhan memang katakan kita ini satu tubuh Kristus. Ada yang mata, ada yang telinga, ada yang mulut, ada yang kaki, ada yang tangan. Betul nggak? Jadilah sesuai dengan bidangmu. Yang mulut jadilah mulut yang baik. Ya toh? Yang telinga jadilah pendengar yang baik. Yang kaki jadilah kaki yang baik. Gitu saudara. Bukan Tuhan saudara, Tuhan itu tempatkan saudara jadi tangan, katakan pelayan. Tapi mau jadi mulut, rusak jadi. Rusak saudara. Tuhan tempatkan saudara jadi kaki untuk melayani kemana-mana. Tapi saudara mau jadi tangan, rusak, kacau semua yang dikerjakan. Makanya sadari, bagian saudara bidangnya di mana. Bicara berfungsilah, maksimal, berdaya gunalah. Berarti di dalamnya di situ ada unsur apa? Upgrade diri. Amin. Di-upgrade diri. Gereja Narwasti Mujizat walaupun sekian ini kita upgrade loh. Mulmed di-upgrade. Berarti anak-anak Mulmed upgrade enggak? Harus belajar. Makanya saya katakan, yang enggak mau belajar, yang enggak bisa menguasai, jangan dijadwal. Setuju Bapak Ibu? Jangan dipercaya. Daripada apa? Bingungi. Dan merusak segalanya. Ayo, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, keputusan saya ini benar enggak? Masa gini, enggak mau belajar, enggak apa-apa, dibimbing. Bimbingnya bukan pada saat pelayanan. Dilatihnya bukan saat pelayanan. Sebelum pelayanan dilatih, diajari. Tapi kalau enggak bisa. Memang mulmet ini enggak gampang. Saudaraku. Teknologi semakin maju. Ini kamera bukan satu aja. Kamera bisa dipasang 3. Ini yang dipasang 2. Ini sama ini. Oh 3 sekarang. Ya kan? 3 kamera. Walaupun kita tempatnya enggak ribuan orang, enggak besar. Tapi ketika kita lihat di Facebook, kita lihat di YouTube. Wah dari sisi ini, dari sisi ini. Keren enggak? Keren. Untuk siapa itu? Kemuliaan nama Tuhan. Berarti saudara dan saya, Gereja Narwasti Mujizat, Anda berdaya guna, berfungsi. Betul enggak? Jangan terus gini mentalnya. Allah gereja cilik Pak, sampe ini biasa lah. Ya paling enak memang mental begitu itu enak. Enggak berubah semuanya. Dan gereja enggak perlu banyak keluar uang. Ya toh? Ini upgrade ini semua puluhan juta saudara keluarnya. Nanti kalau mixernya ganti digital, gimana soundman-nya? Belajar enggak? Belajar. Saya bilang, kalau soundman enggak belajar, enggak bisa, daripada terus kacau-kacau, ya saya ganti orang lain. Setuju? Jangan saya berpikir gini, wah Pak David galak yo. Galak. Loh ini hidup ini pertandingan saudaraku. Harus terus belajar dan terus belajar. Makanya jemaat di Laodikia ditegur sama Tuhan keras. Kamu suam-suam kuku enggak dingin, enggak panas, aku akan muntahkan kamu dari mulutku. Saya berdoa jemaat Narwasti Mujizat enggak ada yang dimuntahkan sama Tuhan. Semuanya berdaya guna, berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau dikasih Tuhan, apa? Membawa jiwa. Berfungsi, bawa jiwa. Saya dulu punya teman yang luar biasa. Tapi saya enggak temukan di Gereja Narwasti Mujizat. Enggak temukan. Teman saya itu paling suka bawa jiwa, luar biasa. Sebetulnya gampang bawa jiwa. Dijemput, tak jemput ya, jemput. Mari dijemput, ibadah. Pulang diajak makan bareng. Ayo ibadah, jadi setiap jemput pulang bawa makan. Kira-kira seneng gak orang yang dijemputi? Seneng. Tapi kira-kira kalau saudara begitu jemputi ngeluarno terus gimana? Seneng gak? Entek piro kira hitung-hitungan terus iki, waduh duitku loh kurang. Padahal firman Tuhan bilang apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu sebetulnya latihan. Tapi saya lihat teman saya itu bawa jiwa. Jemput ya, tambah suwe tambah akeh sing dijemput. Jadi mobilnya sampai 4-5 orang. Hitungan aku. Berarti 5 orang BDE mangan jadi piro? 6 orang. Pulang makan. Seneng gak? Seneng.
Tapi jangan jadi Kristen gerobak. Amin. Begitu teman saya pindah, sudah tidak kerja, tidak di situ lagi, dia pindah keluar pulau. Sing Kristen gerobak iki, nang gereja enggak? Nah, ini penyakit. Ini yang susah model begini nih. Makanya dari dulu Gereja Narwasti Mujizat kami tidak pernah jemput-jemputan. Awal tok kita jemput-jemputan. Ya gitu, musuh Kristen gerobak ini repot. Aku jemput lebih awal. Jam piro iki kok dijemput seisuke. Begitu perlambat 5 menit. Jam piro iki kok telat. Sing jemput iki lho gak dibayar. Diseneni terus. Betul enggak? Akhirnya yang jemput ngomong sama saya, "Pak, saya malas Pak jemput ibu iki Pak." Apa? Cerewet Pak, kakean cangkem. Wih, repot iki. Repot toh. Makanya saudaraku, kalau ini hati belum dirubah seperti Yesus, susah. Kita jadi orang troublemaker. Troublemaker itu apa? Pembuat masalah. Saya berdoa Jemaat Narwasti Mujizat kita semuanya domba. Enggak ada yang kambing. Kambing itu double soalnya ini loh. Sungutnya suduk sana, suduk sini melayu itu kambing. Repot. Kalau domba enggak ada tanduknya. Nah tugas saudara ketika saudara bawa jiwa diajak makan apa? Bukan cuma kayak mangan, diarahkan bagi firman. Disampaikan pengajaran, ayo ke gereja, dapat firman apa tadi? Ayo kamu dapat berkat apa? Ayo Tuhan bicara apa? Kan gitu ya. Nah salahnya teman saya ngajak teman-teman mangan bareng, hehehe, kita selesai pulang ya. Gitu saya. Enggak pernah bagi hidup, enggak pernah sharing. Makanya di Gereja Narwasti ini saya bersyukur anak-anak youth ada komsel. Komsel itu bagi hidup bukan sekedar makan, sharing. Tapi nyatanya komselnya jalan semua? Enggak semulus yang diharapkan. Ada yang jalan, ada yang enggak. Makanya saya minta tolong orang-orang tua, dukung anak-anakmu itu. Sing malas-malas komsel, ayo kamu mesti komsel. Mumpung belum telat. Kalau sudah umur 17, 18, 20 tahun ke atas, telat, susah berubah loh. Susah berubah. Saya kalau khotbah di luar tidak mungkin seperti ini, saudaraku. Kalau saya khotbah di luar ngurusi kayak gini, saudaraku, waduh, salah nanti, salah persepsi. Karena saya khotbah di Gereja Narwastu, Tuhan percayakan saya untuk saya gembalakan, saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, please ya, minta tolong anak-anak youth, yang usia masih youth, ayo ibadah youth. Sabtu jam 5, ayo pergi yuk gereja. Ayo. Amin. Jangan ngomong gini, walah capek kamu ya. Sepanjang hari Senin sampai Jumat sekolah. Sabtu refresh saja, bisa istirahat toh. Minggu lo enggak ulang ke gereja. Masalahnya makanannya beda Minggu sama Sabtu. Sabtu itu anak-anak muda, youth. Betul enggak? Sharingnya beda. Coba lakukan hidupnya sungguh-sungguh. Ketika engkau melekat sama Tuhan, bersyukurlah kalau anakmu itu punya hati cinta sama Tuhan. Saya bersyukur anak saya dua-dua ini cinta Tuhan. Punya hati cinta Tuhan. Mereka melayani Tuhan bukan terus Sabtu ngilang. Nggak tahu kemana, terus pulangnya jam 1 pagi, jam 2. Saya bersyukur nggak pernah begitu. Tiba-tiba pulang pendekar mabuk. Mendem. Waduh, kalau saya punya anak seperti itu susah loh. Susah. Tapi ada orang di luar dibalik. Ngomongnya gini, anakku iku angel aturane, malah bangga dia. Angel aturane diomongi angel, sudahlah jarno, wes tak serakno Tuhan. Coba jujur, itu tugasnya Tuhan atau tugasnya orang tua? Paham Bapak Ibu ya? Itu tugas Anda sebagai orang tua. Bawa anakmu kepada Tuhan. Ya, tapi ketika anak sudah dibawa kepada Tuhan, orang tua beri teladan. Anda juga harus rajin, aktif ibadah ke gereja. Amin. Aktif masuk terlibat di dalam pelayanan. Gereja ini banyak wadah untuk melayani Tuhan. Ayo, saya rindu. Tangkap berfungsi. Bukan hanya Anda berfungsi di luar. Berdaya guna. Tapi di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, Anda berfungsi berdaya guna. Amin. Lalu yang kedua, dikatakan apa? Karena berkata engkau kaya. Ayat yang ke-17, ya kan? Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Wes sudah mantep. Tidak kekurangan apa-apa kok, aku udah kaya.
Tapi Tuhan marah. Tuhan berpesan melalui hambanya Yohanes. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Sadarkah kita apa yang kita punya? Itu semuanya titipan. Itu semuanya milik Tuhan. Ya toh? Kacamatamu itu miliknya Tuhan. Mungkin kau berkata, oh Pak, iki aku kerja, Pak, iki merek iki kacamata larang iki Pak. Betul, Anda kerja. Tapi Tuhan kalau tidak menyertai saudara, Anda bisa kerja enggak? Gak iso. Anda bisa kerja karena Tuhan. Harusnya begitu. Fokusnya kembali kepada Tuhan. Anda diberkati Tuhan, Anda punya kekayaan secara materi. Tanya sama Tuhan. Tuhan, kekayaanku ini untuk apa? Aku pergunakan untuk kemuliaan namamu untuk apa Tuhan? Tanya, jangan seperti jemaat di Laodikia. Ditimbun, tidak melakukan apa-apa. Nggak berkenan, makanya Tuhan marah. Kalau kamu nggak berfungsi, aku akan muntahkan. Kamu sadar, kamu itu nol besar kalau tanpa aku. Saudara setuju? Kita mau hebat apa? Saya ini manusia yang terbatas. Ya, hari ini ingat, nanti 3-4 bulan lagi bisa lupa. Itu manusia. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Tuhan tidak akan pernah lupa sama janjinya. Makanya firman Tuhan ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya, mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh ngajari kita supaya kita ini berharap kepada Tuhan. Bukan manusia yang janji tinggal janji. Ini ayatnya. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Itulah manusia terbatas. Makanya saya ini ngakui saya jujur. Saya ini khotbah 19 tahun jadi gembala. Bukan hanya khotbah di gereja Narwastu loh, khotbah di mana-mana. Berarti sudah berapa ratus kali saya khotbah di mimbar. Mungkin dari ribuan kali ya. Ya, tapi saya nggak pernah ketika khotbah, alah gak usah persiapan, wis biasa kok catatan khotbahku akeh wis langsung ae. Sing mana Tuhan, bicaralah Tuhan dalam nama Yesus. Tik, ini tah, ya wis langsung. Saya nggak pernah begitu. Saya khotbah itu berdoa, Tuhan tolong. Kalau Tuhan tidak ada pesan, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa ngomong. Kemarin kalau ada tamu yang berkata, pengkhotbah itu kan gampang toh Pak ya. Sekarang ini sudah tinggal apa itu ketik apa gitu langsung keluar, mau khotbah apa keluar langsung tinggal. Saya nggak begitu. Kalau mungkin 10 kali 20 kali gampang ya. Tapi kalau sudah ribuan kali, ratusan kali, saudara bisa tahu bahwa kalau kita bisa berdiri di mimbar kudus Tuhan, itu betul karena Tuhan. Amin. Bisa blank saudaraku. Nanti tiba-tiba di mimbar bisa ngomong apa ya, lali kabeh. Iso enggak isa loh. Khotbah nanti saudara pasti jawab seperti dulu. Saya ingat zaman dulu. Sampai sekarang saya ingat ekspresinya Pak Leri. Ini pengkhotbah selalu ngomong, apa itu? Apa itu? Apa namanya ya? Ya. Ngomong apa namanya ya? Pak Lerin jawab, apa ya namanya? Saya ketawa Sofian. Kalau tidak urapan Tuhan nggak bisa, saudaraku. Makanya dalam hidup ini kita mesti sadar, kita ini nol besar. Kalau hari ini kita punya apa-apa, itu semuanya karena Tuhan. Nggak ada yang perlu Anda sombongkan, nggak ada yang perlu Anda banggakan. Semua cuma titipan Tuhan. Amin. Yang 0, semakin kamu banyak merasa tidak mampu, tempatkan Tuhan yang bernilai itu. Satu yang utama dan yang terutama dalam hidupmu. Engkau tempatkan satu di depan, itu akan membuat hidupmu bernilai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Engkau mau hidupmu bernilai? Tempatkan Tuhan yang utama dan yang terutama dalam hidupmu. Jangan kau balik. Alah, aku lo tidak setia-sia ke gereja, aku diberkati. Ada yang berkata, aku tambah rajin ke gereja yang malah gak diberkati Tuhan. Salah itu. Berkat itu titipan Tuhan. Semua Tuhan sudah takar. Tuhan sudah atur. Amin. Modelmu itu kuatnya berapa? Tuhan tahu, saudaraku.
Dia sungguh tahu. Makanya saya rindu, ayo kita semuanya sadar tanpa Tuhan kita nol. Lalu yang ketiga ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli, suruh beli sama Tuhan. Beli apa? Daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kita tahu kita ini dibentuk sama Tuhan seperti emas yang murni. Betul? Bedanya emas yang murni, emas 22 karat, 24 karat, bedanya apa? Kalau 17-18 itu banyak campuran dah. Campurannya akeh, bukan emas murni. Tapi kalau 24 karat itu emas murni. Cincin saya ini 22 karat. Ditekan-tekan, dipenyet-penyet tetap bunder, saudaraku. Bahkan dibanting pun ya tetap bulat. Tapi kalau 24 karat, saudaraku, gimana? Dipenyet, peyok. Saya pakai cincin, dulu saya dikasih papa saya cincin 24 karat. Stres saya. Main piano kadang-kala cincinku jadi kotak. Loh jadi segitiga. Dilihat orang kan lucu tuh. Loh Pak, cincinmu kok warna yang ada bentuknya Pak? Loh yo. Dibenak no. Enggak bunder iso kotak segitiga penceng kabeh aku. Artinya apa? Tuhan sebetulnya mau memurnikan kita. Amin. Yang merasa diri hebat, merasa diri mampu itu harus dibakar, dimurnikan. Orang sombong itu terasa enggak? Gak kerasa loh, saudaraku, itu bahaya. Ya, maaf ini. Belum kaya sombong banyak enggak? Banyak. Belum kaya sudah sombong. Kalau kaya sombong, wajar. Soge, ya toh? Sombong, wajar. Sing repot iki enggak wajar iki dorong soge, sombong. Merasa hebat. Makanya kalau saudara lihat orang-orang kaya yang baru sama orang kaya yang sudah lama beda. Orang kaya yang sudah lama dia pakai celana pendekan, koloran, sandal japitan, jalan-jalan. Tiba soge pol. Tapi yang kaya baru, wah keren, Parlente. Semuanya merek, tasnya ditenteng terus 20 juta, ditenteng kemana-mana. Walaupun hujan, bukan tas yang ditaruh di atas kepala. Tasnya tetap ditenteng, disimpan di jaketnya. Kepalanya yang dihujan-hujankan. Berarti kepalanya lebih mahal daripada, kepalanya lebih murah daripada tasnya. Lihat ya. Tapi kalau orang kaya yang sudah lama, 20 juta taruh di bawah dia. Biasa. Paham saudaraku ya? Bisa nangkep ya? Itu semuanya harus dibakar seperti emas yang murni. Berapa ribu derajat bisa murni? 1064 derajat. Makanya ketika engkau lagi dibakar sama Tuhan masih 700 derajat. Tuhan, gak kuat Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan ngomong, tenang anakku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu kata Paulus, ya kan? Berarti segala perkara engkau dapat tanggung anakku. Tenang, tenang, tenang. Wah. Gak kuat Tuhan, tolong Tuhan. Melekat terus sama Tuhan. Sudah 1000 ini Tuhan, gak kuat Tuhan. Kalau sudah gak kuat, sudah 1000 ini tinggal sedikit. Masuk kamar, bahasa roh, berdoa. Matakan ya masyarakat Tuhan, tolong Tuhan. Karena ketika engkau berkata-kata dalam bahasa roh, Alkitab mencatat engkau sedang berbicara kepada Allah. Yang kedua, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Tapi saya belum bisa berbahasa roh, nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Nyanyi-nyanyi. Saya percaya ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus akan memberikan kau kekuatan. Memberikan kau kemampuan. Kan begitu saudaraku ya? Maka ketika pas 1064, yang sombong-sombong, yang iri hati, yang tegar tengkuk, keras kepala, sing angel dituturi, terima masukan susah, itu semuanya mental, tang, 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 keluar semua dari hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi yang rendah hati. Siap ditegur Tuhan, siap dibentuk Tuhan, rela diatur Tuhan. Oh, hidupmu akan diakhiri perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dalam hidupmu, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah timbul dalam hatimu, itu semua disediakan siapa? Nah, itu jangan salah. Disediakan bagi orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ini loh.
Kalau Anda tangkap kebenaran firman Tuhan, saya percaya Anda menjadi pribadi yang gak pernah bosan untuk dengar firman Tuhan. Engkau akan cari tahu Tuhan mau apa ini Tuhan. Aku harus berbuat apa Tuhan. Aku harus melangkah apa Tuhan. Betul enggak saudaraku? Ini yang Tuhan mau setiap kita. Ayo, yang pertama berfungsilah, berdaya guna. Yang kedua apa? Sadari bahwa kita ini nol di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kalau hari ini kita jadi apa-apa, karena Tuhanlah menyertai kita. Dan kita mau diatur sama Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Siapkan diri kita untuk dimurnikan sama Tuhan. Ya, setiap hari, setiap saat pemurnian itu jadi jalan dalam hidupmu. Enggak apa-apa. Bentuk aku Tuhan, jadikan aku semakin indah. Kita belajar. Yesus saja ketika lahir dalam dunia ini dia taat. Secara adat Yahudi, saudaraku, umur 5 tahun sudah diwajibkan baca kitab. Kemarin saya khotbahkan itu. Rabu enggak salah saya khotbah itu. Kitab Imamat umur 5 tahun itu. Sudah bacanya kitab Imamat. Kenapa kok harus baca kitab Imamat? Jadi bukan berarti Yesus itu ujuk-ujuk umur 30 tahun langsung ditabiskan jadi imam besar. Enggak. Proses umur 5 tahun baca kitab Imamat. Nanti umur 7 tahun, umur 10 tahun ada kitab Misna. Nanti ada Talmud, tradisi-tradisi. Ada urutannya. Nanti ada jabatan bar apa. Wow, luar biasa loh. Coba kalau kita, anak-anak kita lebih berani keluar supaya anak kita pinter. Ya toh? Les piano, di les no, larang. Les, apa-apa. Bahasa Inggris, les, biasa. Tapi secara rohani Anda nggak pernah pusing. Kamu sudah baca Alkitab belum? Ayo, renungan firman Tuhan, sudah enggak? Dapat apa kamu hari ini? Pernah enggak kau tanyakan itu? Coba hari ini Tuhan bicara untuk kita, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Perhatikan anak-anakmu. Suruh baca Alkitab, belajar. Justru itu, kitab Imamat itu bicara ketetapan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Itu perhitungan-perhitungan semuanya itu. Betapa detail dan pastinya Tuhan itu luar biasa. Perhitungannya nggak pernah salah. Nah, lihat saudaraku ya. Ini perkara rohani yang harus kita sadari ya. Utamakan Tuhan nomor 1. Bukan yang lain. Nggak pernah toh saudara sampai panggilkan pendeta atau rohaniawan. Les apa? Belajar Alkitab kau no. Ya toh? Makanya sekarang kalau sekolah teologi mau jadi apa? Kamu jadi pendeta ya, gitu kan? Sekolah teologi ya gampang. Ini jadi mau saya tambahkan, ini jadi keluar ini toh. Sebetulnya ilmu dunia ini, ilmu yang nomor 1 itu ilmu apa sih? Ada 5 kan? Manusia, belajar apa? Psikologi kan? Manusia, psikologi, hubungan sama manusia, dokter, ya kan? Itu nomor 1 apa nomor 2? Binatang nomor berapa? Flora dan fauna itu loh. Binatang tumbuhan nomor berapa? Terus kalau kimia fisika itu kan ilmu apa itu? Benda toh? Kimia fisika itu nomor berapa? Seringkali yang dapat Nobel yang mana? Ada yang sekolah teologi dapat Nobel penghargaan? Oh no. Nomor 1 ilmu apa Bapak Ibu? Tuhan ta, sungguhan ta. Tuhan ta. Nomor 1 Tuhan. Tidak berani kita ngomong Tuhan nomor 5, gak berani. Nomor 1 Tuhan. Nomor 2 manusia. Ya toh? Nomor 3 hewan. Nomor 4 tumbuhan. Nomor 5 benda. 5. Harusnya kan begini toh. Tapi sekarang enggak, dibalik. Anaknya 3, sing pinter-pinter jadi dokter kamu. Kamu insinyur ya. Sing goblok rodok pekok iki. Dablek. Wes, sekolah teologi ya, menjadi pendeta. Bayangkan lek pendeta saudara goblok, dablek. Saudara jadi apa? Betul enggak Bapak Ibu? Harus dikembalikan. Justru ketika engkau belajar tentang Tuhan, Tuhan akan menuntun setiap langkahmu. Maka itu saudara perlu dengar firman Tuhan, renungkan, lakukan. Renungkan, lakukan. Prima, renungkan, lakukan. Bukan hanya direnungkan, iya tah, mosok sih. Mosok sih, gagal aku pasan. Itu bukan orang beriman, bukan orang percaya.
Tuhan mau iman kita ini bertumbuh dari pistis menjadi pisteo, dari iman yang kecil jadi iman yang dewasa. Loh kan panjang lagi. Ini kalau saya lanjutkan beda lagi topiknya. Makanya ketika kita belajar Alkitab itu banyak tuntunannya itu melebar luar biasa, panjang, tinggi, dalam, luar biasa. Semuanya untuk menuntun hidup kita. Coba sekarang kita kembali ke masalah dunia, ya toh. Saya mau tanya, yang umur 60 tahun ke atas berapa orang di sini? Banyak ya? Wah, banyak ini. 60 tahun ke atas ya. Saudara, tahukah saudara bahwa orang sukses menurut survei ya, itu 400 orang terkenal di survei saudaraku, itu 66% pencapaian-pencapaian terbesar mereka itu terjadi di atas umur 60 tahun. Berarti orang itu kalau sudah umur 60 tahun jangan ngomong gini, aduh pensiun aku wis tuwa ya. Umur 50 jangan ngomong aku gak iso wis lara kabeh aku kesel, 50. Itu mentalnya harus berubah. Amin. Engkau seringkali berkata bersama Yesus aku lakukan perkara besar. Tapi kalau engkau membatasi aku wis tuwa gak iso aku ndak bisa. Justru ini penelitian orang dunia. Contohnya Konrad Adenauer itu menjadi Perdana Menteri Jerman Barat di usia 80 tahun. Dan dia memutuskan aku tidak akan pernah pensiun. 80 tahun masih berdaya guna. Michelangelo usia 90 tahun masih tetap melukis. Lukisannya mewah luar biasa. Harganya mahal. Walaupun Michelangelo sudah berbaring, gak bisa bangun lagi. Tetap melukis akhir hidupnya. Siapa lagi? Paderewski itu masih bermain piano di usia 79 tahun. Lihat, 79 tahun masih main piano dan membuat para hadirin berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Berdaya guna, berfungsi. Ayam goreng Kentucky, fried chicken umur berapa? 65 tahun, masih berdaya guna. Akhirnya ayam ini terkenal seluruh dunia. Berapa kali gagal? 1008 kali. 1009 berhasil. Loh. Inilah hidup Bapak Ibu. Jadi kalau saudara lamaran pekerjaan masih 5 kali, jangan menyerah. Alah, wis peng 5, peng 10. Jangan menyerah, belum 1000. Aduh. Artinya apa? Enggak ada yang tahu, Tuhan yang pimpin. Tapi ini orang-orang dunia yang luar biasa, ya kan? Menjadi apa ini? Menjadi the legend gitu kan. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita harus belajar. Apalagi saudara dan saya, kita ini disertai Tuhan. Yang tidak mungkin Tuhan akan buat jadi mungkin dalam hidup kita. Ya, yang tidak punya rumah Tuhan akan berikan Anda rumah. Percaya. Caranya gimana? Tanya, oh Tuhan gimana? Yang nggak punya mobil, Tuhan akan berikan Anda mobil. Amin. Iya, caranya gimana? Ayo melangkah dengan iman. Gimana caranya? Belajar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Nggak bisa tiba-tiba, aku mau seperti Yesus. Terus saudara nyanyi, seperti Yesus, saya mau seperti Yesus dalam hidupku. Apa itu? Lupa saya. Pokoknya saya mau seperti Yesus. Saudara nyanyi 20-30 kali, tiba-tiba saudara nangis-nangis. Amin. Langsung seperti Yesus? Yoga. Lek sik ngamukan, irian, benci sama orang, ya toh gondokan, suka mencuri, suka berzina, menipu. Ya wis pancet. Proses. Amin. Proses setiap hari dibentuk Tuhan. Yang salah diperbaiki, yang rusak diperbaiki. Menjadi hidupnya baik. Lama-lama orang melihat, wah hidupmu beda. Seperti Yesus. Amin. Saya jadi ingat perkataan ini, saya nggak pernah lupa ingat almarhum Pak Iskandar. Suami dari Bu Tuti. Bu Tuti mana ya? Oh itu apa Bu Tuti ya? Oke, suami Bu Tuti. Benar ya Bu Tuti ya, ini saksi hidup. Bu Tuti. Pak Is itu kalau ngomong sama saya gini. Fit, kan saya mulai masih pacaran sama istri saya, kenal sama Pak Is, sama Bu Tuti ini lama. Ngomong gini, Fit, lu itu ya, tak lihat ya, beda lo. Gak kayak David Mbien. Dulu lu itu mokong, duablek lo. Memang saya ini duablek juga aku ya. Keras tapi yo ngawur gitu loh. Pokoknya gak cocok mbak aku tak gibeng wis itu dulu. Gak kan ngomong. Langsung aja tak maigeri, tak mawasi.
Lego. Tapi begitu jadi pendeta lain diubah Tuhan Bapak Ibu. Dia bilang, oh beda loh kamu sekarang. Aku ndak lihat David yang dulu. Hidupmu beda sekarang. Wis percaya Fit. Kamu pasti nanti dikasih gereja sama Tuhan. Tempat pribadi, tempat gereja. Narwastu mujizat dewek dari Tuhan. Itu waktu itu masih di Purniaga. Kita masih belum punya. Iya tak Pak Is? Iya pasti. Pasti aku lihat hidupmu beda kok. Hidupmu tuh beda. Kamu pasti nanti Tuhan kasih kamu tempat ibadah dewek. Jadi gereja Narwastu mujizat akan punya tempat. Amin Pak. Wah saya pegang amin. Ternyata berjalan waktu jadi enggak ini? Jadi enggak? Wah Bapak Ibu kok lemes. Kita sudah nyicil yang keberapa ini? 101 loh, luar biasa. Sebentar lagi kalau lunas. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya toh, apa terus enggak melakukan lagi? Enggak tahu nanti kalau melebar ke kiri ya toh. Lebar ya terus. Sampai kapan Tuhan nyicil? Ya terserah Tuhan. Ya toh. Tiba-tiba nanti muncul di sini konglomerat yang luar biasa diberkati Tuhan. Pak, aku yang nutupi Pak. Bisa enggak? Bisa. Ayo dimulai dari mana? Sekarang masukkan pikiran Allah dalam pikiranmu. Hatimu yang salah diperbaiki. Amin. Matikan perbuatan daging. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Marah. Gabriel, oh ya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita datang kepada Tuhan. Kalau ada salah, teguran Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas. Ya, sekali lagi gereja ini bisa jalan sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Saya ini jujur tidak pernah tahu saudaraku. Pengeluaran gereja untuk makan konsumsi itu setiap bulan saya nggak pernah tahu. Tapi karena kemarin saya dengar tiba-tiba mendadak ada rapat youth toh. Loh terus apa yang bayar ini apa? Saya bingung, waduh gimana nih? Saya tanya bendahara, saya ngomong, saya baru tahu. Pengeluaran gereja setiap bulan untuk soal makan ini, ada rapat, ada pertemuan ini, ada ini rapat. Untuk makan, untuk Kampung Tengah, itu bisa mencapai 2 juta loh ya. 1,5 sampai 2 juta. Apa? Itu istri saya lebih tahu lagi. Bulan Juli 3 juta untuk makan tok. Pernahkah Anda berpikir persembahan kita ini berapa? Pengeluaran kita ini semua berapa ini semua? Dihitung. Saya kalau waduh luar biasa loh, ngeri. Saya tanya ini berapa tahun sudah terjadi ya soal makan-makan ini semuanya. Oh lama Pak. Berarti kalau gereja ini sudah berdiri mau 8 tahun lah. Kita bisa retreat umum, retreat youth, yaitu retreat dewek pendoa, retreat. Itu semua tidak uang sih. Itu semua uang loh. Dari mana itu semuanya? Makanya ayo kita sama-sama merendahkan hati. Ya, Anda juga cinta sama Tuhan, Anda juga harus cintakan gerejamu. Amin. Anda harus cintai, ini gereja Narwastu Mujizat, ini gereja Anda. Bukan gerejanya Pak David, amin. Bukan gerejanya saya sama istri saya sama keluarga, enggak. Saya enggak mampu loh, lah dihitung-hitung ngeri. Pengeluaran setiap bulan itu puluhan juta gereja ini. Makanya saya bersyukur kalau soundman kita ini seringkali nabur baterai, gak usah bayar Pak, loh Pak mana bonnya semua, mana notanya, gak usah, saya udah lupa, gitu terus. Saya ini mikir, mesti diganti berapa, jadi kebutuhan itu banyak ya. Tapi karena mujizat kasih karunia Tuhan, setiap bulan bisa bercukupi, saya heran tuh, kok bisa ya, heran. Itu loh Tuhan kita, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan ku telah mati. Tuhan mau setiap kita matikan perbuatan-perbuatan yang salah. Matikan itu semuanya. Haleluya, haleluya. Hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Saya undang para diaken bisa maju ke depan. Kita naikkan lagu pujian dengan pelan ya. Pada mezbamu, para diaken bisa maju ke depan. Mari siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, sakramen kudus hari ini. Seperti yang Kau ingini. Kami menghargai kematian-Mu di atas kayu salib. Inilah bukti kasih-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas. Kasih yang mau menegur, kasih yang mau mengingatkan, kasih yang mau mendidik setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami menghargai pengorbanan-Mu yang begitu mahal buat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah perjamuan kudus Tuhan siang hari ini mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Dosa-dosa kami Tuhan ampuni. Pelanggaran kami Tuhan sudah tebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan kami umat-Mu Tuhan. Layakkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Layakkan Tuhan. Layakkan umat-Mu juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, kami percaya yang sakit akan menjadi sembuh. Yang terikat akan dibebaskan. Terima kasih kami sambut Tuhan perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, silakan saudara duduk. Bukan dengan barang fana saudara akan dilayani. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Haleluya. Tiada noda dan celah. Ya Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan Ya Tuhan. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah terima roti dan anggur, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
seperti yang Kau ingini. Inilah pernyataan hati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan. Layakkan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh na 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 la masya na 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 la 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 mas. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan kami ya Tuhan. Yang terikat Tuhan bebaskan kami. Yang kekurangan Tuhan berkati kami berlimpah-limpah dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur kepadamu, haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan saudara duduk kembali. Ini bisa ditaruh ya di para diaken ya. Kita naik lagu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tercapai. Hidupku yang karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku ada untuk Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Terima kasih Bapa, di akhir ibadah kami tetap perlu pimpinan penyertaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Semua yang dikasih oleh Tuhan pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus mengalir di dalam kehidupan-Mu, menolong Kau, menopang Kau, dan memberkati. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.